kelas 11 TP2 absen 19. Saya Arya dari kelas 11 TP2 absen 21. Saya Tatra Alvan Putra Barata dari kelas 11 TP2 absen 29. Video ini adalah video proyek asesmen sumatif akhir semester dari mata pelajaran sejarah bahasa Indonesia fase E kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita mulai dengan sejarah Jembatan Bacem. Jembatan Bacem didirikan pada era kolonial Belanda yang penting dalam infrastrukturnya. Jembatan Bacem mempunyai tujuan untuk menghubungkan antara dua wilayah utama Surakarta, yaitu Kecamatan Pasar Kliwon di sebelah barat dan Kecamatan Jebres di sebelah timur. Jembatan ini juga dirancang untuk mempermudah transportasi hasil pertanian dan barang dagangan, serta meningkatkan perekonomian daerah sekitar. Pada awalnya jembatan ini dibangun dengan teknologi dan material yang ada waktu itu. Selama bertahun-tahun, Jembatan Bacem mengalami beberapa kali renovasi untuk memperkuat strukturnya dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi konstruksi. Meskipun begitu, elemen arsitekturnya aslinya tetap dipertahankan untuk menjaga nilai sejarah. Fungsi utama Jembatan Bacem pada masanya adalah sebagai jalur transportasi masyarakat dan kendaraan menyeberangi Sungai Bengawan Solo. Saat ini selain sebagai penghubung antar wilayah, Jembatan Bacem juga sebagai sarana pariwisata. Dampak sosial dari keberadaan Jembatan Bacem saat ini sangat signifikan. Jembatan ini menjadi simbol persatuan dan perkembangan kota Surakarta. Banyak warga dan wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Seiring dengan berkembangnya waktu, pemerintah setempat juga terus berupaya untuk menjaga dan merawat Jembatan Bacem. Berbagai program perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memastikan jembatan ini tetap aman dan layak digunakan. Bagi masyarakat Surakarta, Jembatan Bacem bukan hanya sekedar infrastruktur, tetapi juga simbol dari sejarah dan identitas kota. Banyak cerita dan kenangan yang terikat dengan jembatan ini menjadikan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari warga sekitar. Apakah Jembatan Bacem mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik seperti sekolah, puskesmas, atau kantor perusahaan? Bagaimana tanggapannya? Bisa ya, mempermudah ya Mas, ya memperenak warga masyarakat sekitarnya untuk bisa melewati jembatan tersebut. Yang kedua, bagaimana pengaruh Jembatan Bacem terhadap usaha atau mata pencarian warga di sekitar area tersebut menurut Ibu? Ya kalau menurut saya ya juga ada bisa menghasilkan buat tambahan warga sekitar ya Mas, kan ya ada yang nelayan yang cari ikan, itu ada yang kayak kalau malam itu kalau nyetrum gitu, mencari ikan yang besar-besar gitu, bisa dijual buat nambah-nambah ekonomi keluarga. Apa insiden yang pernah terjadi di sekitar Kretek Bacem ini, Bu? Ya dulu 2007 ya, tahun 2007 itu banjir ya agak besar. Kalau yang belakang-belakangnya cuma kan kadang cuma sampai sana, sampai sini udah. Tapi yang 2007 sampai sini ngungsi semua. Jembatan ini kabel pada putus. Soalnya kan tanggul sana, jembatan sing Jalan Cu itu tanggulnya itu kan jebol. Ya hujan terus ya. Waktu hujan terus dulu. Musim penghujan.
sungai ini ki antum sing tersumbat Enggak, memang enggak ada. Memang kan ini kan Bengawan toh, jadi kan alirannya dari mana-mana kan, dari Klaten, dari Drangu, dari Wonogiri kan lewatnya sini. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di Jembatan Bacem adalah peranannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan, jembatan ini menjadi jalur strategis yang digunakan oleh pejuang kemerdekaan untuk bergerak dan mengatur strategi melawan penjajah. Pada tahun 1965 sampai 1966, Jembatan Bacem menjadi lokasi eksekusi massal terhadap anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah peristiwa gerakan 30 September atau G30S, banyak orang yang diduga terlibat dalam PKI dibunuh di sini. Di kolong Jembatan Bacem terdapat sebuah tugu monumen sebagai penanda bahwa jembatan tersebut merupakan prakarya dari Raja Pakubono X. Meskipun jembatan asli sudah dihancurkan, fondasi dan monumen tersebut tetap dipertahankan. Selanjutnya pada tahun 2000, jembatan baru secara resmi dibangun menggantikan jembatan lama yang penuh sejarah. Proses ini dilakukan untuk memperkuat struktur jembatan dan menjaga keamanan pengguna. Jembatan Bacem juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Surakarta. Jembatan ini menjadi simbol persatuan dan perkembangan kota serta daya tarik wisata yang menarik wisatawan untuk menikmati keindahan dan sejarahnya. Proses pengerjaan proyek ini mengajarkan saya tentang nilai-nilai kerja keras, ketekunan, dan pentingnya menjaga warisan budaya. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan baru. Lestarikan sejarah dan ajak teman-teman untuk berwisata ke Surakarta. Jembatan Bacem dan situs sejarah lainnya menunggu untuk dijelajahi dan dinikmati. Jembatan Bacem tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah perjuangan, tetapi juga menjadi pusat berbagai kegiatan budaya dan sosial. Berbagai acara seperti festival budaya dan pameran seni sering diadakan di sekitar jembatan ini, memperkuat identitas budaya lokal. Berbagai program pendidikan dan wisata sejarah juga seringkali melibatkan Jembatan Bacem sebagai salah satu destinasi utama. Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan mengadakan kunjungan untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga dan memahami sejarah. Kehadiran Jembatan Bacem juga turut mendukung perekonomian lokal dengan meningkatkan kunjungan wisatawan. Banyak pedagang dan usaha kecil yang bergantung pada arus wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan dan nilai sejarah jembatan ini. Dengan terus menjaga dan merawat Jembatan Bacem, kita tidak hanya melestarikan warisan sejarah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah dan ekonomi dapat berjalan beriringan. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk terus menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah seperti Jembatan Bacem. Kita harus memahami nilai-nilai sejarah dan mengambil pelajaran dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada guru dan teman-teman yang telah mendukung dalam pembuatan video ini. Tanpa bantuan kalian, proyek ini tidak akan